Tapi Kristen Nasrani ada gitu ya? ya itulah Nasrani itu dari kata Nasaret. Nasaret itu asal katanya dari Oke, situ dasarnya. oke. Terus? Jadi memang betul yang kata Pak Ustadz, Kristen itu belum ada sejak Yesus ada. Kristen itu pertama kali ada itu di Antioquia, Ini Antioquia. Nah, di Antioquia. Pada saat itu di mana di sana muncul yang namanya pengikut Kristus yang kemudian karena aturan negara Pak Ustadz sehingga itu dijadikan sebuah agama, padahal sebenarnya Kristen itu sejatinya adalah pengikut Kristus Pak Ustadz. Pengikut apa yang diikutinya, Bang? Ikut ya banyak hal. Pertama ajaran. Ya. Apa aja ajaran Yesus? Ajaran Yesus itu tentang ajaran kasih, ajaran keselamatan. Nggak ada yang lain lagi? Ya ajaran tentang prinsip-prinsip hidup, prinsip-prinsip kebenaran. Cara ibadah gimana? Ada nggak dia ngajarin? Cara ibadah. Cara Ya, berbakti kepada orang tua ada nggak ngajarin dia? Tentu ada Pak Ustadz. Gimana tuh? Coba tunjukkan sama saya. Yang secara spesifik maksudnya Pak Ustadz gimana tuh? Iya, tentang permasalahan ya dalam Ya, kehidupan sehari-hari, bagaimana Yesus mengajarkan kepada muridnya. Ada nggak pengajaran selain kasih gitu? Kata Anda banyak. Apa saja? Tentu kalau semua mau disampaikan tentu mungkin berbeda dengan pandangan Pak Ustadz. Tapi yang terpenting yang saya sampaikan itu tadi tentang ajaran kasih, ajaran kebenaran, ajaran keselamatan Pak Ustadz. Tata cara ibadah nggak ada? Tata cara ibadah itu kan dari apa namanya? Secara tertulis dia tidak pernah mungkin tidak ada secara tertulis bahwa Anda harus begini dan begitu. Kalau seperti itu tata cara ibadah nggak ada, kenapa yang di gereja jingkrak-jingkrak joget-joget kayak gitu tata caranya? Oh itu pada bagian lain Alkitab Pak Ustadz bahwa karena orang Nasrani ini, orang Kristen ini kami sering disebut orang percaya Pak, orang percaya kepada ajaran Yesus. Jadi ada dalam kitab Mazmur tentang bagaimana memuji Tuhan, tentang menyembah Tuhan, tentang beribadah Pak Ustadz. Bentar, untuk masalah joget-joget kok larinya ke Mazmur bukan ke Yesus? Ajaran yang di Mazmur itu kan tidak terlepas dari pokok ajaran Yesus Pak Ustadz. Anda ngikut Yesus atau ngikut orang lain sih? Yesus. Ya udah, kalau ngikut Yesus mana contohnya dari Yesus kan atau perintahnya kayak gitu? Ngapain ngambil ke orang lain? Maksud Pak Ustadz bagaimana mengambil ke orang lain? Orang lain siapa? Kan pengajaran Kristen tokoh utamanya Yesus. Ya betul. Ketika saya tanyakan kenapa tuh joget-joget di gereja, ada nggak perintah dari Yesus kayak gitu? Malah larinya ke kitab orang lain, ke Mazmur. Nah, saya tanya Pak Ustadz bisa buktikan Pak bahwa ada yang joget-joget seperti apa yang Pak Ustadz lihat? Coba ada buktinya yang bisa Pak Ustadz buktikan? Iya, baik ya, bentar ya. Nah, coba tunjukkan bukti seperti apa yang Pak Ustadz maksud. Sabar. Harus yang jelas ya, bukti yang jelas ya Pak Ustadz ya, jangan artinya iya jangan dong. video yang lain. Bentar ya, saya buka tok satu ya. Coba. Sabar. Coba kita lihat. Meski mereka bersandar pada masa mudanya,
nih. Ini ada juga nih. Nabi Ismail mengudang Ka'bah, ya Allah mengudang Ka'bah. Ibrahim, ya Allah Ibrahim. Nabi Ismail. Ah ya. Yang penting kan Anda sudah melihat gitu. Ya, Contohnya. oke. Betul. Saya udah melihat video yang Pak Ustadz perlihatkan, tunjukkan. Tetapi itu sumbernya dari mana Pak Ustadz mengambil? Biar kita tahu kebenaran yang Pak Ustadz sajikan ini benar apa benar, apa hoax, apa fitnah gitu. Oh banyak Dari Bang mana videonya dari video TikTok lain juga. Oh, berarti itu nggak bisa Pak Ustadz, kalau yang di sosial media nggak bisa Pak Ustadz jadikan bukti bahwa itu tata cara orang Kristen, karena itu lagu-lagunya tadi tidak ada di gereja Pak. Bentar, Tidak bisa, Pak Anda Ustadz. tadi. Bentar. Berarti yang kayak gini bukan di gereja. Pokoknya yang Pak Ustadz tampilkan tadi tidak ada nyanyi-nyanyi begitu Pak. Tidak ada lagu rohani begitu. Tidak ada lagu Nggak rohani ada seperti itu Pak. Tidak Yang ada seperti yang kayak video tadi. Tidak ada, itu istilahnya begini Pak Ustadz. Maaf dulu sebelum Pak Ustadz tampilkan. Misalnya begini, saya akan percaya bukti yang Pak Ustadz tampilkan itu misalnya dalam suasana ibadah Pak Ustadz ikut melihat di situ, menyaksikan langsung. Kalau hanya mengambil dari TikTok Pak Ustadz itu tidak bisa dipegang bahwa itu sesuatu bukti yang Pak Ustadz bisa tampilkan. Nah, Jadi ini kita tutup mata aja kayak gini ya. Bukan aliranmu gitu. Enggak, bukan persoalan aliran Pak Ustadz. Gini loh, gini Pak Ustadz. Enggak, saya sudah tangkap poinnya Pak Ustadz. Saya sudah tangkap. Jadi gini. Videonya ditutup dulu. Nggak apa-apa, lanjut. Silakan bernarasi. Karena itu enggak jelas apa yang mereka lakukan di situ. Enggak, itu hanya gerak-gerak orang situ. Enggak jelas apakah ada lagu rohani, apakah apa yang mereka sampaikan. Salah satu cirinya ibadah itu lagu rohani. Lagu rohani Pak Ustadz. Nabi Ismail. Ini Nah, bahaya. itu Nabi Ismail. Itu Nabi Ismail yang betul itu. Bentar nih. Ini yang ada salibnya gede yang saya tampilkan sama Anda tuh. Kabar sundal di Mesir mereka. Ini lagunya doang, Bang. Pada masa mudanya. Ini lagu apa pula ini? Bukan itu Pak. Bukan lagu rohani itu Pak Ustadz. Cok. Bukan lagu rohani. Ada aja kelakuan mereka. Udah. Pak Ustadz. Itu tidak ada yang Pak Ustadz tampilkan, itu tidak ada satupun lagu rohani di situ, tidak ada lagu gereja. Jadi itu hoax, itu fitnah, itu sesuatu yang Pak Ustadz tampilkan kepada saya tidak bisa dinyatakan sesuatu yang benar. Itu hoax dan fitnah. Ustadz, boleh saya tanggapin? Oke, saya tidak berada di Indonesia. Ini siapa Bang Kristen ini? Saya di Amerika. Di Amerika ini berbagai macam warna, ada hitam, ada kuning. Kuning itu artinya orang Asia. Ada putih. Nah, pernah nggak masuk di gerejanya orang hitam? Belum tahu kan? Gimana Bu? Pernah nggak Anda melihat gerejanya orang hitam? Di sini Gerejanya orang mana? Orang Amerika. Ya tentu enggak Bu, kami enggak masuk di sana. Saya orang Indonesia Bu. Ngapain saya mau melihat budaya Barat Bu? Saya pertahankan budaya. Jadi yang ditampilkan, tunggu dulu. Jadi yang ditampilkan Ustadz tadi itu salah satu contoh gereja yang di jemaatnya itu African American. We call it African American. Tapi sebenarnya itu namanya Black America. Jadi di dalam itu memang histeris. Kayak di Afrika, histeris. Bernyanyi-nyanyi, goyang sana, goyang sini sampai kayak lagu
apa ya, kayak lagu rap gitu. Lagu rap itu lagu apa bahasa Indonesianya Ustadz ya? Lagu rapper gitu, kayak rap itu. Nggak tahu nih netizen kalau ada yang tahu. Jadi seperti itu. Jadi setiap gereja itu mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi tidak ada standar. Kalau kami di Islam ini itu ada standarnya. Masuk azan, sholat, ceramah. Masuk azan dimanapun di seluruh Indonesia. Mau saya lagi ke Afrika nih jalan-jalan, atau saya lagi di Amerika, lagi di Belanda, balik lagi ke Indonesia, sama aja itu, nggak berubah-ubah. Itu. Nah, bagaimana Anda percaya yang di Indonesia ini benar, yang diajarkan pendeta? Sementara saya punya 3 Alkitab di sini, Bible di sini, itu masing-masing James, King James, beda sama apa yang diterjemahkan sama Elai. Beda lagi sama yang ada di Wika Wahyu. Nah, itu yang mana yang maaf, ibu terlalu melebar. Saya naik karena hanya tertarik membaca judulnya Pak Ustadz ini. Ibu sudah melebar. sama ini poinnya di sini, Jadi Enggak, kita bahas ini aja yang bingkai kuning ini, aja ini Bu. Karena kalau ibu membahas yang poin saya ngomong tuh untuk mengasih tahu bahwa Yesus itu tidak mengenal Kristen. Di sini aja kita melihat kerancuan, masing-masing Bible itu punya karakter sendiri yang disesuaikan dengan siapa yang menerjemah. Bahasa originalnya apa beda. Jadi poinnya begini, tunggu dulu sebentar saya selesaikan. Poinnya begini, Anda mengaku pengikut Kristus, tapi Yesus sendiri mengenal Anda apa tidak? Ini poinnya Ustadz di sini ngomong. Oke, lanjut. Oke, baik Bu, saya tanggapi. Yang Ibu sampaikan boleh-boleh saja, itu saya hargai. Itu silakan Ibu berpendapat seperti itu, bahwa apa yang Ibu pernah sampaikan itu pendapat Ibu. Artinya apa yang Ibu sampaikan, tunggu Bu, saya gantian kita ngomong. Apa yang Ibu sampaikan silakan kita hargai. Saya tidak bisa mengontrol pikiran Ibu, saya tidak bisa mengontrol cara Ibu berdiskusi, berkomunikasi, itu silakan. Saya pribadi Bu, bahwa tidak bisa kemudian hal-hal yang ditampilkan tadi sebagai bukan bahwa itulah prinsip-prinsip kebenaran di dalam Kristen, dalam tata cara ibadah yang disajikan tadi, bahwa itu seperti itu silakan aja, karena itu video-video itu berseliweran kayak di sosial media. Jadi itu bukan sebuah kebenaran yang bisa ditampilkan di sini, bahwa itu mewakili tata cara kekristenan yang sebenarnya. Itu bukan Bu. Jadi saya bantah, karena kita diskusi, artinya Ibu bertanya, Pak Ustadz bertanya, saya membantahnya bahwa itu bukan. Itu hoax, itu fitnah. Itu tidak benar yang seperti itu tata cara ibadah. Benar yang mana? Coba tunjukin saya. Kita tahu, tunjukin yang benar. Apanya? Ibu itu kalau kan mau Anda bilang kan salah yang kita tunjukkan. Sekarang tunjukkan yang benar tuh gimana standarnya? Standarnya Kristen benar tuh apa? Baik Bu, kalau Ibu mau bukti, pada saat saya ibadah datanglah Ibu. Lihat cara ibadah kami yang benar. Karena Ibu mau bukti kan? Apa Ustaz? Ibu mau bukti kan? Kristen Karena apa? Ibu bukti itu harus dilihat secara kasat mata Bu. Kalau kita hanya mengambil dari video-video yang berseliweran, itu bisa terjadi ada hoax, ada unsur-unsur ketidakbenaran di situ. Yang saya omongin bukan karena video, saya ini menyaksikan sendiri karena saya orang Amerika. Jadi Coba apa yang sekarang Ibu ada videonya, ada buktinya Ibu yang kau yang Ibu datanglah ke saksikan. Amerika biar saya bawa kau ke gereja orang Enggak, Kristen. videonya aja Nggak yang Ibu usah kan kau saksikan. bilang kau bilang kalau video itu hoax. Berseliweran di sosial media. Enggak, maksudnya Kau yang menyuruh Ibu saya, tunggu dulu, saya selesaikan. Kau menyuruh saya datang ke gereja melihat bahwa apa yang kau ibadahkan benar. Nah, sekarang mau membuktikan itu benar apa tidak, kau datang ke Amerika sini. Saya tunjukkan sama kau apa yang ditunjukkan Ustaz itu benar. Ibu yang mendalilkan, Ibu yang harus membuktikan. Loh, kok saya, ya makanya kau datang ke sini biar kau Nah, saksikan sekarang sendiri. saya kan Ibu Ibu Nah, menyampaikan kenapa kau ini suruh saya datang? Kau kan Ya, suruh saya datang. Melihat supaya Ibu ibadahmu. melihat bahwa tidak maksud saya begini, bukan maaf Bu, saya tidak ada niat bahwa Ibu harus ikut apa yang saya ini. Untuk Saya membuktikan, nggak Mbak, untuk Kau membuktikan. suruh saya menyaksikan. Untuk Kau suruh saya menyaksikan ibadahmu. Enggak, bukan itu, bukan begitu. Maksudnya Apa? gini Bu, untuk Apa? membuktikan bahwa apa yang video yang ditampilkan tadi itu bisa jadi hoax, itu bisa jadi bukan kebenaran Bu. Nah itu maksud tunjukkan saya, nama makanya saya yang bilang benar yang untuk mana? melihat Tunjukkan nama saya. yang sebenarnya itu. Tunjukkan nama saya yang benar yang mana? Coba tunjukkan nama saya. Nah itulah
saya bagaimana mau menunjukkan saya lagi tidak ibadah, Bu? Nah, oke, Saya lagi berarti tidak saya ibadah. harus datang kan? Berarti saya harus menyaksikan pada saat Anda beribadah, benar gak? Ya, terserah Ibu, tapi saya tidak menyuruh, saya tidak memaksa Ibu. Artinya Betul, Ustadz. Tadi nyuruh saya datang menyaksikan ibadahnya dia. Nah, sekarang saya balikkan. Kalau Anda tidak percaya sama yang saya omongkan, bahwa apa yang ditunjukkan Ustadz itu benar, Anda silahkan datang sini. Lihat mereka ibadah. Saya bawa satu-satu gereja, masing-masing gereja punya kesempatan sendiri, punya identifikasi sendiri yang tidak akan jadi patokan bahwa itu mana yang benar, kita bingung. Lanjut. ya, kalau Saya kami mute dulu. maaf Bu, kalau kami Bu berdasarkan Alkitab Dari mana kau rujukan tahu? kami. Dari mana kau tahu yang kau ibadah itu benar? Gimana? Tentu benarnya tidak berdasarkan menurut Ibu, karena walaupun itu kami anggap benar, Ibu Jangan tidak anggap akan saya, menerima. saya bukan orang Kristen. Jangan saya anggap benar atau enggak berdasarkan saya, tapi berdasarkan Kristen yang lain. Jehovah Witness akan bilang apa yang Anda ibadahkan salah. Orang Oneness akan bilang bahwa yang Anda ibadahkan salah. Orang Katolik akan bilang bahwa yang Anda ibadahkan itu salah. Itu. Enggak pernah, Bu, enggak pernah kami saling menyalahkan bahwa ibadah orang Kristen salah, Dia belum Katolik tahu, salah, enggak Ustaz. ada. Enggak Aduh, ada dia Bu, belum kami tahu. menyalahkan, Lanjut, saling Ustaz. menyalahkan begitu. Iya. Lanjut. Ah. Jadi Pak Ustadz yang mau ngomong lagi apa saya ini, Pak Ustadz? Jadi gini, maaf ya, saya menanggapi Silakan. Ibu tadi. Saya menanggapi Ibu tadi, tidak ada kami dalam ibadah Kristen itu saling menanggapi bahwa ibadah, apakah itu ibadah Protestan atau ibadah Oneness itu salah, nggak ada. Kami nggak pernah saling menghakimi dalam hal seperti itu. Itu memang punya tata cara ibadah masing-masing, dan itu kami tidak bisa masuk dalam ranah itu, bahwa ikutlah tata cara ibadah kami. Berarti Yang tata cara terpenting- ibadahnya Kristen itu beda-beda, Bang. Gitu. Ya, betul. Ada yang menyanyi, Pak, ada yang tepuk tangan, ada yang musik. Begitu. Memang ada yang beda-beda. Tidak sama semua, karena itu tergantung dari tata cara ibadah masing-masing di setiap gereja, Pak. Betul, Pak. Itu artinya kayak gini, Bang. Itu sama saja beragama suka-suka gue gitu. Betul nggak? Beragama suka-suka gue, bikin cara ibadah sendiri sesuai selera gitu. Enggak, bukan. Semua ada rujukannya. Yang tata cara itu ada dalam Alkitab semua. Ada yang dengan musik, ada yang tanpa musik. Itu semua ada dasarnya, Pak Ustadz. Ada artinya, bukan suka-suka gue seperti yang Pak Ustadz sampaikan. Bukan karangan kita, Pak Ustadz. Contoh kami ibadah pakai musik, Pak Ustadz. Pakai musik. Artinya, kalaupun kami menggunakan musik, karena ada ayat Alkitab yang menuliskan itu, bahwa dalam kita beribadah, musik itu untuk memuliakan Tuhan, untuk beribadah, begitu. Jadi kayak gitu. Kalau tidak seragam, Bang, tidak seragam seluruh Kristen ini, heran saya. Kenapa saya heran? Artinya kan kita dapat mengetahui cara ibadah yang berbeda-beda tiap gereja itu, artinya tidak ada tuntunan dari induk Kristen itu sendiri terhadap agamanya gitu. Tentang masalah apa? Tata cara ibadah. Makanya kata Abang bikin sendiri-sendiri kan mereka. Ya, betul. Memang ada, setiap gereja punya tatanan cara ibadah sendiri-sendiri. Contoh Katolik, dia punya liturgi tersendiri. Protestan liturgi sendiri. Aliran karismatik ada liturgi, aturan tata ibadah sendiri, Pak Ustadz. Itu betul, tidak bisa disangkal. Saya akui itu memang ada. Ustadz, izin dikit lagi, Ustadz. Bukan tata cara aja, Ustadz, yang berbeda. Tuhannya pun beda-beda. Ada yang Tuhan Bapa, ada yang Tuhan Yesus, ada yang segala macam. Itu gimana itu? Padahal di Bible yang dipakai. Pusing nggak tuh coba? Jadi kalau Ustadz ke Amerika, Ustadz nggak bisa pakai tuh Kristen di Indonesia. Nggak ngerti orang sini. Nggak bisa. Beda, Ustadz. Jadi bukan tata cara aja yang beda, Tuhannya pun beda. Tergantung dengan siapa Ustadz bertanya. Seperti itu, Ustadz. Lanjut. Itu saya tanggapi dulu yang Ibu itu. Kalau dibilang Tuhannya berbeda, itu hanya menurut Ibu aja, menurut pengakuan Ibu, menurut perspektif Ibu, menurut
cara pandang ibu. Ya, saya ini mewakili omongan apa yang diucapkan orang Kristen. Saya nggak ada urusan sama kalian. Saya Muslim, Tuhan saya satu, Nabi Muhammad utusan kita, utusan Ya, Allah. Untuk, Ya betul, itu kita hargai. Silakan Nggak ada aja. hubungan, Memang nggak seperti ada itu. hubungan sama saya. Saya ini menilai apa yang saya dengar. Iya, tapi Oneness Tuhannya Ah. Bapa, Tritunggal Tuhannya 3, Jehovah Witness Tuhannya nanti, segala macam. Itu gimana tuh? Coba jelaskan sama saya. ya ibu, simpel aja. Katolik lain lagi. Kok jangan saya jangan dibawa-bawa ini. Tolong jelaskan persepsi orang Kristen antara Kristen satu sama Kristen yang lain. Itu Tuhannya beda-beda. Itu yang harus dijelaskan, bukan sayanya. Kita nggak ada Baik urusan. bu, baik bu. Tadi ibu mengatakan menurut penilaian ibu, kekristenan itu tidak tergantung penilaian ibu. Jadi kekristenan itu tergantung dari penilaian Tuhan Yesus bu kepada kami. Kalau misalnya kami berbeda-beda dalam hal ibadah, itu nanti urusan Tuhan Yesus di akhir zaman pada saat kedatangannya kedua kali. Dehe, jawab dulu Dehe. Ini lebay nih orang satu. Janganlah, Pak Dehe. Selamat malam, Pak. Selamat malam Pak Dehe. Salam kenal. Bang Arang Pitu. Ini Iya, Pak Pak. Dehe ini dia juga Kristen Protestan, cuma nggak percaya Paulus. Ya silakan boleh. Kita hargai itu. Kekristenan tidak harus memaksa Pak Dehe harus percaya Paulus. Boleh kita hargai itu. Kita hargai, silakan saja. Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Bang Arang Pitu Protestan juga? Protestan Pak, Protestan. Tapi saya percaya ajaran Paulus dan ajaran semua yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Itu satu. Di sini aja saya dapat menilai, Pak. Bang, Anda satu sekte udah beda pendapat gitu. Ya, memang beda. Memang ya silakan mau diapa. Nggak bisa dikontrol kalau orang bilang kita berbeda Pak. Silakan saja. Nggak apa-apa Pak. Kalau misalnya Pak Dehe mengaku Kristen, tapi dia bilang berbeda dengan saya. Tapi tidak bisa juga saya mengatakan Pak Dehe salah. Tidak bisa juga Pak Dehe mengatakan saya bersalah. Karena itu jatuhnya kepada penghakiman. Yang berhak menghakimi manusia itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa Pak. Kalau hanya kita berbeda dalam hal perbedaan ibadah, cara pandang kita menerima membaca kitab suci, jangan dijadikan bahwa orang itu bersalah. Yang bisa menentukan orang itu bersalah hanya Tuhan Pak. Itu saja pendapat saya Pak. Pak Dehe, buka mic-nya Pak Dehe. Oh iya Pak Ustaz ya. Gimana tuh? Menurut Anda Yang mana nih Pak Ustaz? yang dia sampaikan tadi? Mengenai Paulus apa yang mana? Iya. Gereja ini Pak Ustaz. Ya gini, masalahnya kan Pak Dehe gak percaya Paulus, dia percaya Paulus kayak gitu. Saya bilang kan satu sekte pada Protestan, di bawah bendera Protestan. Ada dua penganutnya yang berbeda pendapatnya gitu. Iya betul itu Pak Ustaz. Jadi sebagian Protestan itu mengikuti kata Paulus. Kalau saya tidak begitu mengikuti kata Paulus. Lalu apa yang Bapak ikuti? Saya ikutin itu ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Yesus dengan Paulus beda gitu ya? Ada sebagian ya. Kalau Paulus ini kan dia menjelaskan lagi. Begitu, sama kayak orang ceramah, dia dapat dari Al-Quran, dia ceramah lagi begitu. Di buku-bukunya kan tertulis di situ Pak Ustaz, sangat jelas bahwa contohnya Paulus ceramah di Cirebon, dia mengirim suratnya ke Cirebon, dia kutip dari Injil, begitu. Makanya saya nggak begitu percaya sama beliau, dia ya begitu Pak Ustaz. Nah, jadi kayak gimana nih, Bang Arang? Silahkan ngomong, tanggapi Pak Dehe-nya.
Kalau saya tidak terlalu banyak mau menanggapi. Saya itu saja Pak. Ya itu silakan dihargai apa yang Pak Dehe sampaikan. Boleh saja, silakan. Boleh Pak. Boleh dia mengatakan saya tidak percaya kepada Paulus dan memang ya silakan. Kalau bagi saya semua ajaran Paulus saya percayai Pak, karena itu adalah tertulis dalam kitab suci. Dan saya tidak bisa mengingkari iman saya bahwa sepenuhnya saya percaya kepada Paulus. kitab suci Pak, kitab suci, kitab Alkitab saya tertulis. Jadi tidak bisa kemudian saya pilih-pilih, saya hanya mau percaya kitab Kejadian, saya tidak mau percaya kitab Perjanjian Baru. Iman saya Pak Dehe, kita sama-sama Kristen, tapi saya tidak tahu Pak Dehe Kristen mana nih. Protestan. Kejadian sampai Wahyu bagi saya itu adalah kitab suci yang wajib saya baca, saya renungkan, dan saya harus percayai dan saya harus lakukan dalam hidup saya Pak Dehe. Iya. Izin Ustadz, saya tambahin sedikit. Berarti dia ini belum membaca ya bahwa ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu bertentangan. Jadi yang mana yang dia ikutin? Sudah? Sudah. Maksudnya bertentangannya di mana Bu? Di mana? Oh, Kalau banyak. menurut saya orang yang bertentangan itu orang yang membaca Alkitab, tetapi Alkitab ini sendiri tidak ada yang bertentangan. Itu runut, berkesinambungan, berkelanjutan. Kalaupun ada orang yang mengatakan bertentangan, itu karena tafsirnya yang berbeda. Oh, berbeda. Nah, coba. Tafsir yang mana? Saya kasih contoh dulu pakai ayat nih Bun. Ya bentar. Bagaimana tanggapan Bang Arang Pitu tentang ini nih? Bentar ya. Oke. Nih. Ayat berapa? Pak? Matius 5 nomor 17 sampai 18 saya baca ya. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, aku datang bukan untuk meniadakannya. Titik ya. Tidak ditiadakan ya, tetapi untuk menggenapinya, kata Yesus. Oke, digenapi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Nah ya, langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kata Yesus, satu titik pun Taurat itu ya tidak boleh ditiadakan. Oke? Ya, siapa Ustaz? Terus? Sekarang apa kata Paulus? Kata Paulus di Efesus 2 nomor 15 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tuh. Ya. Jadi gini saya tanggapi Pak Ustadz ya. Memang data yang Pak Ustadz tampilkan itu adalah dari Alkitab. Betul, saya akui itu tertulis Pak Ustadz. Tetapi bukan berarti karena Pak Ustadz mengambil hanya 2 bagian ayat di Matius tadi, kemudian Pak Ustadz mengambil 1 ayat di Efesus tadi ya, yang itu adalah tulisan Rasul Paulus, bukan berarti ayat itu bertentangan. Tetapi kalau saya katakan Pak Ustadz, kalau kita membaca Alkitab harus dibaca satu perikop, satu tema ke bawah, baru kita mengambil apa inti, apa poin yang mau disampaikan dalam isi Alkitab itu. Kalau seperti itu kan tadi istilahnya begini Pak Ustadz, maaf ya, mohon maaf Pak Ustadz, itu Pak Ustadz mencomot ayat yang isinya ada bahasanya yang agak kontra di situ, kemudian Pak Ustadz bandingkan dengan ayat yang di Matius tadi. Jadi seolah-olah kesannya bahwa itu bertentangan, padahal poinnya tidak seperti itu Pak Ustadz. Jadi itu penjelasan saya.
Poinnya kayak gimana? Tidak ada ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu sama, tidak ada yang bertentangan di situ, Pak Ustadz. Kalau dibaca secara utuh ya Pak Ustadz, biar kita dapatkan pemahaman yang utuh. Kalau kita mengambil hanya satu ayat, dua ayat, kemudian kita bandingkan Pak Ustadz dalam belajar teologi Alkitab itu tidak seperti itu, harus mengambil satu-satu ayat kemudian kita bandingkan. Bang, Tetapi gini kalau harus kita dibaca kalau kita secara utuh, Pak Ustadz. kalau kita mau mengambil semua ya malah tambah banyak masalahnya. Itu kalau diambil semua gitu. Nah, intinya begini Pak Ustadz, intinya begini. Kalau Alkitab ini Pak Ustadz ditulis oleh orang-orang yang memang tidak semua orang, tidak sembarang orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang diilhami oleh Roh Tuhan untuk bisa menuliskan kitab itu. Jadi tidak semua ngaco, hamba Abang. Tuhan, tidak semua. Ngaco. Kalau diilhamkan oleh Tuhan ya penulis kitab Anda itu ya kalau Roh Kudusnya ya dia kepenuhan, saya klaim seperti itu melihat Kristen hanya sebuah akal-akalan gitu. Kenapa? Karena bagi saya ya kalau kita melihat merujuk tulisan Yohanes, tulisan Markus, Lukas dan Matius, jam penyalipan Yesus aja itu beda-beda gitu loh. Bedanya gimana tuh Pak Ustadz? Matius bilang jam 9, Lukas bilang jam 12. Waktu Yesus disalib jam 9, yang satu nuliskan Yesus disalib jam 12, yang satu menuliskan Yesus disalib jam 3. Ada pula yang mengatakan ya dia itu disalib jam 12 diturunkan jam 3 kayak gitu. Empat-empatnya beda gitu tentang jam penyalipan Yesus. Ada Gitu. datanya Pak Ustadz. Ada datanya yang bisa Pak Ustadz tampilkan. Yang mengatakan bahwa penyalipan Yesus itu beda-beda. Jamnya. Coba di mana, di kitab mana Pak Ustadz? Biar saya baca karena HP saya Pak satu mati, tapi saya pakai Alkitab saja. Oke, bentar nih saya bukakan ya. Ya, di mana Pak Ustadz? Biar saya ikuti di sini. Biar kita maksudnya apa yang sampaikan Pak Ustadz itu bisa kita ikuti. Kalau hanya mengambil satu-satu ayat kan kurang konkret, kurang apa Pak? Kurang lengkap pemahaman kita nanti. Ya, baik. Saya akan bukakan sama Anda di Markus 15 ya, bentar. Sabar ya kawan-kawan, kita tunjukkan ya. Kalaunya ini adalah satu Roh Kudus, gak mungkin Roh Kudusnya ngomong beda-beda gitu. Kan gitu ya? Coba. Sabar. Markus berapa Markus Pak? 15 nomor 25. Markus 15 ayat 25. Nih, lihat. Hari jam 9. Ya, hari jam 9 ketika ia disalibkan, oke? Ya. Ini yang ngomong Markus jam 9 ya. Ya, oke. Oke. Sekarang kita ke nih Matius. Matius berapa ya? Bentar. Salah. Ke Yohanes dulu. Yes. Yohanes 19. Yohanes 19. Bentar ya. 19 nomor 14. Nah, kata Yohanes kira-kira jam 12. Ya. Kata Yohanes ya. Yohanes 19:14. Ya. Yohanes 19 14. Wah, mana nih? Tunggu Pak Ustadz, saya cek dulu.
Yohanes. Kameranya dia kenapa begitu Ustaz? Sengaja ya atau memang dia punya HP udah butut ya? Enggak, memang buram kamera saya, Bu. Maaf, kameranya Oke, buram. oke. Ya udah saya percaya kamu nggak bohong. Oke, lanjut. Ayat berapa? 14 tadi Pak Ustadz ya? Ya. 15. Ini nggak pernah baca Bible berarti ya? Nah, ini ada saya baca ini cuma malam di sini, Bu. Jadi lampu agak buram dulu. Terlalu banyak alasan. Ini belum. Ini saya ada Alkitab, Bu. Jadi saya nggak alasan saya. Oke. Nah, saya juga masih banyak itu pertentangan antara Yesus sama Maka Paulus. ayat 15, 13. Ayat 13 saya baca dulu. Ketika Paulus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus ke luar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litrus, apa nih? Dalam bahasa Ibrani. Galat 14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Itu beda Pak Ustadz. Konteksnya berbeda itu. Itu hari persiapan Paskah itu. Jadi jam betul ada tertulis jam itu, tapi itu berbicara yang satu tentang Paskah dan yang satu berbicara tentang penyalipan Yesus. Jadi konteks sudah berbeda. Jadi jelas pemahaman sudah berbeda di situ Pak Ustadz. Makanya saya bilang nggak bisa kita mengambil ayat yang satu di bagian kitab satu, kemudian kita mau bandingkan hanya satu ayat Pak. Salah bacanya Anda. Coba baca betul-betul. Yohanes 19:14. Paskah. Yohanes. Kira-kira jam 12. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Hari Yesus disalibkan itu hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 ya. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, inilah rajamu. Jam 12 tuh ya. Jam 12 dia diteriaki salibkan. Iya, itu belum disalibkan waktu itu, hanya orang sementara meneriakan salibkan, tetapi dia belum tergantung di atas kayu salib. Nah, terus Gitu, Pak Ustadz. terus dia disalibkan. Di jam itu juga waktu orang teriak. Ayat berapa? 16 itu, ya. Nah, itu kalau ayat 16 betul itu sudah masuk di dalam penyalipan, tapi sebelum ayat 16 itu orang-orang Romawi pada waktu itu belum menyalibkan, hanya dalam proses mengeksekusi untuk penyalipan. Lalu Begitu, Pak kayak Ustadz. gimana? Mana yang betul? Jadi, Tadi Pak yang Ustadz, ngomong. Ini yang ngomong Markus jam 9. Kayak gimana? Ya betul datanya tertulis. Tetapi Markus Pak Ustadz ngomong dalam jam 9. Kalau Yohanes ngomong jam 12. Yang mana yang betul? Beda kah Roh Kudusnya ini? Dua-duanya betul. Dua-duanya datanya nggak bisa dibaca. Betul. Cara memahaminya itu bukan seperti itu Pak Ustadz. Bahwa Dua-duanya betul gimana bisa, Bang? Iya, datanya ada tertulis kan. Yang Pak Ustadz tampilkan datanya. Tetapi yang kontra, yang bentrok itu adalah cara pandang Pak Ustadz, cara Pak Ustadz menafsirkan ayat ini. Gitu Pak Ustadz. Jadi jangan seolah-olah Alkitab ini yang ini bertentangan, ini kok beda, ini kok. Itu cara pandangnya Pak Ustadz yang berbeda di situ. Bukan Karena cara Pak pandang Ustadz saya. Bukan cara pandang saya salah. Cara pandang Bible Anda, tulisan Bible Anda yang salah itu. Saya hanya membaca. Enggak dibenarkan juga Pak Ustadz menyalahkan kitab suci orang lain. Maaf ya Pak Ustadz. Makanya enggak boleh Pak Ustadz, enggak boleh seperti masa itu, Pak Ustadz. gini, kalau saya ngomong sesuai tertulis kan. Yang satu ngomong Paskah jam 12 siang. Lalu yang satu ngomong ya jam 9 dia disalibkan. Ini adalah perkataan kitab Anda, bukan perkataan saya, bukan pendapat saya, bukan kesimpulan saya, tapi bacaan dari kitab Anda. Kan gitu. Pak Ustadz paham nggak yang tentang Paskah itu? Apa itu Paskah? Nanti ke Paskahnya, artinya di sini saya ya tidak berpendapat atas diri saya sendiri, enggak, tapi berdasarkan kitab Anda yang tertulis gitu.
Tuh. Iya, makanya saya menjawab apa yang Pak Ustadz sampaikan, bahwa Alkitab ini bukan kontra, bukan bertentangan antara dari kitab-kitab ini ke kitab, tetapi yang kontra itu adalah seseorang yang membaca ayat itu dengan hanya mengambil satu ayat per ayat, kemudian dia mau bandingkan, kemudian dia mau mengambil kesimpulan bahwa Alkitab ini bertentangan. Itu seperti itu jawaban saya sama Pak Ustadz. Karena saya sendiri yang meyakini ini Pak Ustadz, data yang Pak Ustadz tampilkan betul, tidak bisa disangkal, betul itu tertulis seperti itu. Tetapi dalam pemahaman rohaninya bukan untuk disampaikan seperti itu, bahwa ayat ini Ustadz bertentangan. nggak ada bahasa roh sih, Ustadz nggak ada roh. Ada begitu Gitu nih. Pak, gitu Pak Ustadz. Jadi contoh, mohon maaf Pak Ustadz. Misalkan nih, saya memang bisa, misalnya saya bisa membaca, katakanlah, saya bisa membaca terjemahan kitab suci orang lain Pak Ustadz. Tetapi saya tidak meyakininya. Kemudian saya mau mengambil kesimpulan untuk menafsirkan itu, tentu orang yang meyakini kitab sucinya, yang saya notabene-nya punya keyakinan lain untuk menafsir di situ, itu mereka mengatakan bukan seperti itu, diperuntukkan, tujuannya bukan seperti itu. Kenapa Kira-kira nggak bisa seperti nafsirin Al-Quran? Nggak bisa begitu. Karena Al-Quran itu saya sendiri. Saya nggak cerita Al-Quran, Bu. Tidak Saya bilang bisa. kitab suci orang lain. Saya nggak cerita Ya, Al-Quran. ya Al-Quran lah yang kau contohkan. Karena Enggak, kita saya bukan nggak satu menyebut jemaat. Al-Quran. Saya nggak Oke, menyebutnya, Bu. Ustaz. Saya Saya izin, nggak Ustaz, menyebutnya. izin. Saya tambahkan ada pertentangan antara Paulus dan Yesus. Mau saya tambahin. Yang Ustadz oke lah, kau menafsirkan seperti itu. Saya masukkan lagi. Ini perkataan Paulus. Baca Efesus 2 nomor 15. Yesus, ini kata Paulus, Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu Paulus yang bilang. Efesus 2:15. Kamu buka kalau nggak percaya. Saya tambahin satu lagi, catat dulu itu satu ya. Yang kedua, Roma 7:6. Sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Paulus itu yang bilang, oke? Nah, sekarang kita balik ke Yesus. Buka Matius 5:18. Selama masih ada langit dan bumi, tidak ada satupun orang yang dibatalkan dari hukum Taurat. Kamu kaji itu. Kamu kaji itu. Nah, kamu kaji ya. Itu satu. Ini Yesus dulu yang ngomong. Yang tadi Paulus. Baca lagi Matius 5:19. Lakukan segala perintah-perintah hukum Taurat. Berarti apa? Turutilah segala perintah Allah. Artinya apa? Apa yang diungkapkan Paulus untuk membatalkan hukum Taurat? Apa perkataan Yesus yang harus mengikuti hukum Taurat? Itu berbeda. Bagaimana kau mengkajinya ini? Coba tunjukin di mana kesalahannya. Ya. Buktikan. Makanya si Bang Dehe ini tidak percaya Paulus karena Paulus ini bertentangan sama apa yang dikatakan Yesus. Ya, tanggapan saya nggak akan terlalu banyak. Ya itu saya bilang, ya itu silakan Ibu berpendapat. Loh, kok Itu- saya? Ini bukti di Bibelmu. Kok saya? Saya Iya, itu cuma membaca. Artinya, kamu sebagai orang Kristen, tunggu dulu. Kamu sebagai orang Kristen, kamu jelaskan di sini. Saya bilang ini berbeda. Kalau memang kau bilang ini bersinkronisasi, sama artinya antara Paulus dan Yesus, kau buktikan sama kita nih ada 9.000, 11.000 orang yang nonton. Buktikan. Jangan kau bilang saya membaca apa yang ada di Bibelmu. Kau pernah baca nggak Bibelmu? Enggak usah, Kak. Mohon maaf Bu, kalau Ibu, mohon maaf, Ibu enggak usah ngajari saya ke ini. Ini saya udah Oke, kalau ngajarin kau jelaskan sama kita. Kalau kau pinter, kau jelaskan sama saya. Bahwa apa yang dikatakan Paulus membatalkan hukum Taurat sama dengan apa yang dikatakan Yesus harus mengikuti hukum Taurat. Kalau masih ada langit dan bumi ini tidak ada hukum Taurat itu batal. Kau jelaskan sama kita. Jangan terlalu banyak teori. Kita mau ada di Bible yang menyatakan itu bahwa Yesus dan Paulus itu sama isinya. Coba. Jadi saya mau, menurut Ibu, saya mau jelaskan seperti apa sama Ibu, biar Ibu bisa menerima. Loh, kok jangan seperti apa kata saya. Perkataan Yesus dan Paulus itu berbeda. Sekarang kau bilang tidak berbeda. Kau tunjukkan buktinya yang menyatakan bahwa Paulus dan Yesus itu ajarannya berdampingan satu sama lain, tidak berbeda. Kau jelaskan sama kita. Saya Oke, jelaskan dengan Ustaz, sederhana. izin saya ya, Ustaz. Saya jelaskan dengan sederhana saja Bu, karena kita putar-putar Pakai data. Jangan pakai
asumsi kamu. Pakai data yang ada di Bible, karena saya bawa datamu. Kau harus belajar menjawab dengan data. Di ayat berapa, di pasal berapa yang menyatakan bahwa Yesus dan Paulus itu berjalan bersama-sama. Bahwa Paulus itu tidak against itu tidak berlawanan sama Yesus. Kasih data saya, oke? Saya mute nih. Iya Bu, jadi gini Bu, data apapun yang saya sampaikan sama Ibu, jelas Ibu tidak akan bisa menerimanya. Sampaikan. Dari tadi kau cuma ngomong. Kau tidak ada membuka datamu satupun. Buka datamu, tunjukkan nama saya, pasal sekian Bun, pasal sekian, ayat sekian, itu ajaran Yesus dan Paulus itu sama. Kasih tunjuk sama saya. Saya udah nunjukin datamu. Kamu tidak percaya karena bahwa saya yang menyatakan bahwa itu Yesus dan Paulus itu bertentangan. Sekarang buktikan sama kita dan 11-12 ribu orang yang menonton di bawah bahwa Yesus dan Paulus itu satu kesatuan, tidak bertentangan satu sama lain. Ayo tunjukkan, jangan ngomong. Saya minta bukti data. Baca Biblemu. Gini Bu, gini. Sebelum saya tampilkan data, saya mau sampaikan sama Ibu, data apapun yang saya sampaikan sama Ibu, Tampilkan. Iya, Jangan akan tampil. tidak usah. Kita nggak mau dengar Bu. komentar. Dengar, Bu. Tampilkan ayatmu. Tampilkan. Dengar. Nggak usah pakai komentar, nggak usah. Baik Tampilkan. Bu. Ya, Saya tampilkan. akan tampilkan data, tetapi saya mau sampaikan dulu sebelumnya sama Ibu. Data apapun yang saya sampaikan tentang Alkitab ini, Ibu tidak akan pernah menerima dan Dari Ibu mana akan kau selalu. tahu? Saya tidak percaya. Dari mana kau tahu? Kok kau ngambil pikiran saya? Kau tampilkan dulu, baru kau ngomong. Tampilkan, tunjukkan, buktikan bahwa saya tidak percaya omongan kau. Kalau datamu benar, menunjukkan bahwa Yesus dan Paulus itu sama, saya tidak percaya. Berarti saya yang salah. Saya akan- Tampilkan, jangan pakai komentar, jangan. Ayo. Baik, saya akan tampilkan data Ayo Iwan bahwa Pila, bantu saya ngasih tahu dia bahwa tampilkan data, jangan pakai omongan. Ayo. saya akan tampilkan data bahwa ajaran Yesus adalah ajaran keselamatan, ajaran yang sama yang disampaikan Paulus tentang keselamatan Bu ya. Jadi supaya Ibu tidak Bantah, ayo bantah. Bantah yang saya omongin, ayo bantah. saya Pakai nggak ayat akan ya. membantah. Saya nggak akan Ya, ya, membantah. bantah sekarang. Nggak usah Saya pakai tidak akan ngomong. membantah apa yang Ibu sampaikan karena apa yang Ibu sampaikan tadi itu adalah data yang tertulis. Jadi saya mau bantah apa? Saya hanya mau menyampaikan bahwa ajaran Yesus, ajaran keselamatan yang disampaikan Yesus, yang diajarkan Yesus adalah ajaran yang sama yang keselamatan yang diajarkan oleh Paulus kepada pengikut Oke, Kristen. keluarkan datanya. Ayo, keluarkan data. Ayo, keluarkan data. Tunggu Bu, saya apa dulu HP saya ini, saya lobet tadi jadi saya ini. Tunggu ya. Terus. Tunggu ya Bu. Izin ya Ustadz, biar kita kelarin di sini. Tunggu. Pak Dehe, jangan senyum-senyum aja. Bantu saya kalau memang dia kejebak begitu. Jelas-jelas. Udah mulai. Bentar lagi juga turun tuh kalau udah begitu ngopi. Saya kok dilawan mentang-mentang. Ngopi dulu Bunda. Bunda, jangan terlalu serius, ngopi dulu. Oh, saya udah ngopi dari pagi. Dia pikir Ustadz tuh senyum-senyum terus dia bisa seenaknya aja. Nggak bisa dong, kita yang dengar nih. Nggak bisa ini. Orang data saya tuh lengkap di sini, lengkap. Saya tuh selalu nyimak Ustadz dan saya catat ini semua tuh. Ada semua di sini. Cuma kadang-kadang nggak punya waktu nih. Banyak data di sini. Sampai Kristen itu masuk neraka juga saya punya. Jadi ada itu datanya. Ini Bu, saya mau tampilkan data tapi HP saya mati nih Bu, mati. Ini, lobet. Jadi nanti Kan aja sebutkan. lain Biar waktu kita saya akan lain waktu saya kalau Pak Ustadz udahlah, udah. saya naik. Udah. Berarti kau kalah sekarang ini ya. Kau tidak bisa menampilkan datamu. Jadi kau tahu sekarang ini untuk sementara, Iwan Pila dengar saya ya. Untuk sementara ini kita tahu bahwa ajaran Paulus dan Yesus itu bertentangan. Karena apa? Dia tidak bisa membuktikan dengan data yang konkret. Dia tidak bisa menunjukkan data bahwa Yesus itu adalah pengajaran yang benar, sementara Paulus itu penyesat. Sesuai dengan Pak Dehe juga percaya bahwa Paulus itu bukan penyampai daripada kata-kata Yesus. Setuju ya? Enggak, saya enggak setuju dengan yang Kalau Ibu nggak setuju sampaikan. buktikan data. Kalau kau tidak bisa menampilkan data, berarti kau 1-0 sama saya.
Izin Satu Pak Ustadz, pasal. Pak Ustadz izin. Ini HP saya mati jadi saya tidak bisa tampilkan. Jadi saya mau begini, di next time kalau Pak Ustadz live Ibu ada, saya akan tampilkan bahwa ajaran keselamatan yang disampaikan Yesus yang dituliskan dalam kitab Alkitab ini dengan ajaran keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. turun aja. Udah nggak penting. nggak Rasul penting. Paulus itu sama. Udah nggak ada bohong itu bohong. Ya, saya tadi naik karena Pak Ustadz, bukan karena Ibu. Sama Karena aja, judulnya Ustaz sama saya Karena- sama. Ustaz karena sama judulnya saya Pak Ustadz ini menarik. Bagi saya judulnya Pak Ustadz ini menarik. Oke. Jadi gini Pak Ustadz, saya mau sebelum Pak Ustadz turunkan saya mau bertanya dulu. Apa tuh? Nggak Tanya usah sama lah, Pak Ustaz, Ustadz. buang-buang waktu. Ibu jangan begitu dong. Saya kan diskusinya sebenarnya Pak sama Pak Ustadz. Kalau Ibu Pak Ustadz, Ibu nggak ini sama saya nggak apa-apa. Tapi kalau saya sama Pak Ustadz kan saya naik tadi karena judul yang Pak Ustadz tulis ini saya tertarik, saya senang begitu. Tapi kalau Ibu nggak senang nggak apa-apa. Jadi Pak Ustadz saya mau bertanya. Ini hanya pertanyaan Pak Ustadz ya. Ya. Apakah menurut Pak Ustadz kayak berbeda keyakinan itu adalah salah Pak Ustadz? Menurut yang pemahaman Pak Ustadz, apakah menurut pemahaman Pak Ustadz berbeda keyakinan itu adalah sesuatu yang salah, yang keliru, yang tidak baik Pak Ustadz? Baik. Ya, jadi pertanyaannya seperti itu. Berbeda keyakinan itu apakah sesuatu yang salah? Jawabannya tidak. Tidak. Nah, Oke. Kita ini diciptakan lain-lain. Agama juga banyak. Kan kayak gitu. ya, Suku pun juga diciptakan lain-lain. ya. Nah, dari sekian banyak agama ya yang beredar di muka bumi ini, maka kita lihat agama tersebut yang mengajarkan memang dari langit. Gitu. Ajaran yang memang dari Tuhan, karena hanya ada satu agama pasti diturunkan oleh Tuhan semesta alam untuk kita sebagai pedoman hidup. Gitu. Jadi berbeda itu boleh, tapi kalau kita bercampur, itu nggak boleh. Maksudnya bercampur, ibaratnya ada Kristen dengan Islam nih ya, Islam dengan Kristen. Waktu Natalan Islam datang ke gereja, wah ikut juga gitu. Misa Natal itu bukan toleransi, tapi itu adalah kolaborasi, kan gitu. Begitu pula sebaliknya ketika ada perayaan dalam Islam Kristen yang datang, itu kan juga kolaborasi jadinya. Jadi seperti itu Bang, gak salah kita itu berbeda, tapi ada batasan-batasan yang perlu kita ketahui gitu. Nah, jadi seperti itu yang kita harus harus pelajari bagaimana di akidah Islam itu nggak boleh yang namanya toleransi dalam akidah. Kalaunya dalam muamalah baru boleh muamalah. Nah, muamalah ini maksudnya Bang ya adalah hubungan manusia dengan manusia yang lainnya gitu. Itu boleh gitu, meskipun berbeda. Tapi kalaunya masalah akidah kita nggak bisa sama gitu. Nggak ada toleransi akidah. Jadi seperti itu. Jadi berbeda itu hal wajar, Bang. Hal wajar. Itulah kemajemukan dan pembaharuan dari Tuhan semesta alam kayak gitu. Untuk apa? Untuk makhluknya. Sekalian juga kan orang yang mencari kebenaran akan menggunakan akalnya. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih untuk jawabannya Pak Ustadz. Pertanyaan yang saya kedua. Jadi sebelum Pak Ustadz barangkali ada yang mau dinaikkan. Pertanyaan saya yang kedua Pak Ustadz. Apakah menurut iman Pak Ustadz atau menurut ajaran yang Pak Ustadz terima, bolehkah dalam ajaran Islam Pak Ustadz? Tapi maaf Pak Ustadz, ini hanya pertanyaannya. Apakah dalam ajaran Islam boleh melampaui batasan agama kita Pak Ustadz? Diperbolehkan, Dalam ada hal- dalilnya nggak Pak Ustadz? Dalam hal Melampaui batas agama kita. Artinya contoh saya ini Pak. Saya contoh, beragama kasih Kristen. contoh. Contoh saya beragama Kristen. Kemudian saya melampaui batas-batas agama saya yang seharusnya saya fokus belajar tentang kitab suci saya, tetapi saya malah membahas kitab suci orang lain yang kemudian dengan tujuan untuk
hal-hal yang tidak membangun Pak Ustadz. Coba dijelaskan, apakah dalam ajaran Islam boleh Pak Ustadz melampaui batas agama itu Pak Ustadz? Baik, di dalam ajaran agama Islam, Bang, ya, Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Itu banyak ayatnya, kayak gitu ya. Ya. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Itu banyak ayatnya dalam Al-Qur'an. Tetapi kalau untuk belajar juga ada, Bang. Ya, untuk belajar tuh, ya, ada juga dalilnya, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib belajar, kan kayak gitu. Jadi yang dipelajari apa saja, baik berbentuk ilmu pengetahuan umumnya, terus juga ilmu agama atau ilmu-ilmu yang lainnya, termasuk ilmu kristologi gitu. Yang penting kalau kita ya, nah ini mengarah ke Kristen. Contoh kayak gini, saya punya kitab Anda, kan gini. Saya punya kitab Anda, fisiknya. Saya baca ini, saya gunakan gitu. Tetapi apa? Tetapi saya tidak mengimaninya, karena mengimaninya adalah haram hukumnya, kan kayak gitu. Jadi ada batasan-batasannya juga, Bang. Gitu. Jadi kita artinya sebenarnya nggak boleh Pak Ustadz, karena melampaui batas itu, misalnya nih, ini Alkitab nih. Kemudian dibaca dengan tujuan hanya untuk mencari kejelekannya, keburukannya. Itu kan berarti sudah tidak sesuai dengan yang itu Pak Ustadz. Kalau seperti itu, kalau gini, tujuan, niat orang nggak bisa selalu sama, nggak bisa selalu betul. sama. Betul, Beda-beda, Pak Ustadz. tergantung dari niatnya itu. Ya, artinya begini, saya bertanya ini secara personal kepada Pak Ustadz. Dalam arti hal ini saya tidak mewakili Kristen yang lain, saya pun paham, tidak iya. bertanya kepada yang lain. Karena saya anggap Pak Ustadz itu orangnya, ya saya senang lah kalau Pak Ustadz, apapun judul yang Pak Ustadz buat di sini, saya tertarik Pak Ustadz. Bagi saya tertarik, bagi saya apapun itu. Jadi itu sebabnya muncul pertanyaan saya malam ini dua sama Pak Ustadz, dan jawabannya Pak Ustadz bilang sebenarnya dilarang kan, nggak boleh melampaui batas. Nggak agama boleh kita, melampaui kan? batas. Maksudnya Ya. melampaui batas itu tidak dalam hal yang wajar, berlebih-lebihan gitu. Kalau belajar hanya sekedar belajar, boleh Bang. Tapi Ya, melampaui batasnya sampai dia mengimani. Bahayanya di situ. ya melampaui batas itu boleh juga, artinya dalam tujuan yang negatif Pak Ustadz. Tujuannya kita hanya untuk katakanlah ini Pak Ustadz tidak percayai, tetapi dengan tujuan untuk menjelek-jelekkan. Jadi Pak Ustadz sudah jawab tadi bahwa tidak boleh melampaui batas. Nah, kalau belajar ya boleh saja, tetapi apapun jawaban Pak Ustadz, apapun pendapat Pak Ustadz, apapun tanggapan Pak Ustadz, bagi saya pribadi Pak Ustadz, saya menghargai itu. Boleh-boleh saja orang berpendapat, karena cara orang berpikir, cara orang berbicara itu nggak bisa kita kontrol. Silakan Betul. saja. Ya, Betul. saya begitu Pak Ustadz. Jadi mungkin sip. saya cukup itu aja Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz, mohon maaf Ibu, mohon maaf Pak Dehe kalau misalnya ada ucapan saya yang salah ya Pak. Bertanya, boleh saya bertanya Bang? Pak Dehe mau bertanya sama saya? Iya betul. Boleh silakan Pak Dehe, sebelum saya diturunkan sama Pak Ustadz. Iya, saya cerita sedikit dulu ya Pak Ustadz ya, boleh ya? Izin Pak Ustadz ya. Jadi begini Pak Pitung. Ya. Mungkin sudah melihat saya beberapa hari di Komal Pak Ustadz. Dan ada beberapa pertanyaan saya kepada khususnya orang-orang kita Nasrani. Ya. Yang belum terjawab sampai malam ini. Makanya saya minta sama Pak Ustadz, tadi bolehlah aku naik kalau ada Nasrani nanti atau Kristen, karena saya ke Komal Edis tadi setengah jam saya menunggu naik, tidak dinaikkan juga aku. Nah, jadi bagaimana menurut Pak itu pertanyaan-pertanyaan saya selama ini, apa